Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat dan kemurahan Tuhan pada saat hari ini. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. Namun di sini saya akan membacakan dari ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada saat ini saya beri tema hidup menurut roh. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai surat Roma ini. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mengetahui tentang surat Roma ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, paling teologis, dan paling berpengaruh. Paulus menulis surat ini dengan tujuan pelayanan rasulinya kepada orang-orang Yahudi. Dalam surat Paulus ini juga, dia berusaha untuk meyakinkan orang percaya khususnya di kota Roma. Ia juga menjelaskan dalam suratnya, ia sudah berkali-kali merencanakan untuk memberitakan Injil kepada jemaat di Roma. Akan tetapi kedatangannya begitu banyak mendapatkan penolakan dan dihalangi oleh orang-orang di Roma. Ia juga menegaskan kerinduannya yang sangat dalam untuk mengunjungi orang-orang di Roma, sehingga ia menyatakan rencananya datang dengan segera. Bapak Ibu dan Saudara sekalian juga dapat melihat pernyataan kerinduan Paulus ini dalam pasal yang pertama dalam surat Roma. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Surat Paulus ini ditulis saat Paulus sedang berada di kota Korintus. Berkaitan dengan bacaan kita pada saat ini, yaitu Roma 8 ayat 12 sampai 17, Paulus ingin memberikan nasihat dan pengingat bagi umat serta orang-orang percaya di Roma. Konteks pada saat itu berkaitan dengan peperangan terhadap segala sesuatu yang membatasi karya Allah dalam kehidupan umat manusia, khususnya di kota Roma. Penghalang itu adalah dosa, khususnya berkaitan dengan dosa hawa nafsu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop ini kita sama-sama diingatkan bahwa sebagai orang-orang percaya, kita harus senantiasa dapat memutuskan apakah kita akan menyerahkan keinginan kita kepada dosa atau hidup menurut tuntunan tabiat Allah. Namun, ketika kita memilih untuk menyerahkan terhadap keinginan daging, dan maka kerohanian kita akan hilang dan kita pun akan kehilangan warisan dalam kerajaan surga dan hidup yang ilahi. Akan tetapi saat kita bersedia untuk dipimpin oleh roh dan bersedia menerima roh itu, maka kita dapat terhindar dari hal-hal buruk dan dapat menghidupkan roh yang telah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup menurut roh berarti hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup menurut roh berkaitan dengan ketaatan kita sebagai manusia pada Sang Pencipta. Hidup menurut roh juga berarti kita bersedia untuk memberikan hati kita, untuk memberikan hidup kita kepada
Tuhan juga memberikan kita roh penolong untuk senantiasa mengingatkan dan sebagai penuntun bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Paulus dalam suratnya juga memberikan penegasan mengenai pentingnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan umat. Karena pada saat itu para umat mulai menyimpang dari kebenaran yang telah Tuhan tetapkan. Mereka mulai hidup dalam kegelapan dan hidup di luar kehendak Tuhan. Sehingga membuat Paulus memiliki kerinduan untuk segera memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang percaya, khususnya di kota Roma. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun ada waktu di mana ia dihalangi dan dilarang untuk datang ke kota Roma, tetapi Paulus terus berupaya agar ia dapat masuk ke kota itu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya berita Injil ini dapat tersampaikan kepada umat. Dan Paulus juga berupaya untuk mengingatkan umat tentang pentingnya untuk memperhatikan firman Tuhan. Jika mereka ingin disebut sebagai anak-anak Allah, tentu penting untuk memperhatikan firman Tuhan itu. Selain itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus juga memberikan dasar bagi kepastian keselamatan, khususnya dalam pasal Roma ayat 14-17, di mana keselamatan itu diberikan kepada orang yang memberikan dirinya kepada Allah. Dan jikalau seseorang terus-menerus berupaya menghindari kehidupan dan perbuatan yang buruk, maka ia sedang dipimpin oleh Roh. Dan orang-orang yang dipimpin oleh Roh dapat dikatakan sebagai anak-anak Allah dan dapat dikatakan juga sebagai ahli waris kerajaan surga. Dengan adanya Roh Kudus ini yang berdiam di dalam diri kita, dapat memampukan kita dan memimpin kita agar hidup dan berpikir sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan perintah dari Roh Kudus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Allah. Roh Kudus juga memberikan pengingat kepada kita bahwa melalui Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus juga menunjukkan kepada kita bahwa kasih Bapa kepada kita sebagai anak-anaknya begitu besar. Paulus juga mengingatkan kepada kita tentang kehidupan yang berkemenangan di dalam Roh. Bukan suatu jalan yang mudah untuk dilewati. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian hidup di dalam Roh, bukan berarti masa-masa sulit itu dapat dihindari. Bahkan justru kita seringkali diperhadapkan dengan kesulitan, pergumulan, persoalan hidup yang terus menghantui kita, yang terus menghantam kehidupan kita, yang membuat kita seringkali merasa lelah, merasa ingin menyerah. Tetapi melalui persoalan kehidupan kita ini akan membuat kita selangkah lebih dekat kepada Tuhan, dan dengan adanya Roh Kudus ini akan memampukan kita untuk senantiasa kuat dalam menghadapi persoalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat hari ini, agar Bapak Ibu Saudara semakin memahami tentang firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah cerita yang menurut saya ini sangat berkaitan erat dengan firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama pada saat hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada suatu ketika ada seorang pemuda yang akan melakukan perjalanan jauh. Sebelum melakukan perjalanan yang jauh, ayah dari seorang muda ini memberikan pengingat dan juga nasihat bagi sang anak supaya membawa lampu penerang seperti senter. Karena sang ayah menyadari bahwa jalan yang ditempuh oleh anaknya ini belum tentu selalu berjalan dalam jalan yang terang. Akan tetapi anak muda ini merasa bahwa dirinya aman dan tidak memerlukan penerangan itu. Sang ayah juga tidak dapat memaksakan hal itu kepada sang anak. Akhirnya seorang muda ini memulai perjalanannya tanpa membawa benda penerang itu, dan ia merasa yakin dengan pilihannya.
Situasi tidak terduga terjadi pada seorang muda ini. Ternyata hal yang disampaikan oleh ayahnya ini adalah benar adanya. Ia melewati jalan yang gelap, ia tidak bisa melihat jalan yang ada di depannya. Disitulah Bapak Ibu, sang muda ini menyadari bahwa ia membutuhkan senter itu untuk menerangi perjalanannya. Dan ia sangat menyesal karena tidak mendengarkan nasihat yang telah diberikan oleh sang ayah tersebut. Sampai pada akhirnya seorang muda ini tersesat dan tidak dapat menumpukan jalan untuk kembali. Selain itu, ia juga kehilangan arah dan tidak sampai pada tujuan. Selain itu, yang dapat menolong seorang muda ini adalah hanya ayahnya itu sendiri. Karena hanya sang ayahlah yang membawa benda penerang itu, yang mampu menolong sang anak kepada jalan yang terang. Dengan adanya sang ayah dan benda penerang ini, sang anak tidak takut lagi dan berbalik kepada jalan yang terang dan sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berdasarkan pada cerita ini dapat diambil kesimpulan dan hikmat bahwa dalam perjalanan hidup kita memerlukan penerangan, dan terang itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan terang yang menuntun kita melewati jalan yang sulit, gelap, dan terkadang akan menyesatkan kita. Namun dengan adanya Roh Kudus ini akan memampukan kita untuk terbebas dari belenggu kegelapan dan belenggu dosa, sehingga Roh Kudus ini sangat berarti bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Melalui firman Tuhan dan ilustrasi singkat ini, kita semua diingatkan bahwa ketika kita hidup di dalam Roh, maka kita mampu untuk terus bertekun di dalam iman, mengingatkan kita akan pentingnya Roh Kudus dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Roh Kudus juga dapat membantu kita untuk hidup di dalam Roh, damai dengan syarat kita harus menaati Roh Kudus dan hidup di dalamnya. Melalui dorongan Roh Kudus juga kita dapat terdorong untuk melakukan kehendak Allah, mematikan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dapat hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja ya Bapak Ibu Saudara, tetapi dapat menjadi pengingat bagi kita semua, terlebih dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan membuat kita semua selangkah lebih dekat kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita, dan kita dapat terus hidup di dalam roh serta kebenaran